Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku mau berbagi resep bolu karamel sarang semut, 3 butir telur dan hasilnya menul, lembut dan rasanya enak sekali. Dan ini teman-teman kenyal sekali. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Nggak ada ruginya. Siapa tahu menu-menu yang kita bagikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Di api yang sangat kecil, sekarang kita mau bikin karamelnya dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk takarannya akan aku sediain di deskripsi. Ini teman-teman harus dengan api kecil dan sekali-kali kita aduk, jangan dibiarin aja. Nanti akhirnya karamelnya ini akan terasa pahit ya teman-teman. Nah, ini setelah diaduk-aduk sampai benar-benar larut semua. Nah, baru kita siapkan air panas. Nah, kalau udah licin seperti ini baru kita masukkan air panas. Karamel ini kalau mau bikin bolu karamel itu memang karamelnya harus yang paling awal kita bikin. Karena karamel ini tidak boleh digunakan di saat masih panas ya teman-teman, harus benar-benar dingin. Nah, kita aduk karamelnya masih dengan api kecil. Kita aduk sampai semuanya larut. Kalau udah larut baru tak masukkan daun pandan 1 lembar. Nah, supaya aroma wangi pandannya itu keluar. Nah, kalau kita campur di awal takutnya terlalu lenyek gitu ya teman-teman, jadi di akhir aja. Nah, aku pecahkan dulu 3 butir telurnya. Nah, untuk telurnya ini dipakai telur suhu ruang ya teman-teman. Oke, setelah telurnya masuk, sekarang aku akan masukkan vanili, boleh diganti dengan vanila cair. Karena di sini aku punya vanili, jadi aku pakai vanili 2 bungkus untuk menghilangkan bau amis dari telur. Nah, kita masukkan aja ini tanpa mixer ya teman-teman. Cuma diaduk-aduk tangan aja, diaduk pakai sendok aja pun boleh. Tak kasih setengah sendok teh garam, garam halus. Nah, ini tinggal kita aduk, boleh pakai sendok, boleh pakai whisker. Nah, ini aku pakai whisk, tak aduk-aduk dulu sampai tekstur dari telurnya itu tidak mengental lagi kayak cair gitu loh teman-teman. Nah, ini teman-teman kira-kira waktu mengaduk atau mengocok telurnya itu sekitaran 3 menitan ya gitu ya teman-teman. Ini tepungnya udah tak campur, tepung tapioka sama tepung terigu. Kemudian tak kasih 1 sendok teh baking soda, cuma baking soda aja teman-teman ya. Aku tidak campurkan baking powder, karena menurut aku fungsinya juga sama aja. Nah, ini teman-teman untuk takarannya nanti aku sediain di deskripsi ya teman-teman. Kemudian ini bahan keringnya ini kita campurkan ke dalam telur. Nah, perlahan-lahan sedikit demi sedikit tak campurkan. Nah, dicampurkan semua juga boleh ya teman-teman, tapi waktu mengaduk kita itu lebih lama aja, karena dia itu akan bergerindil gitu loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita saring lagi adonannya kalau kita merasa kalau adonannya itu belum tercampur merata. Untuk gula karamelnya udah bener-bener dingin, jadi tak tuangin semua aja biar sekali campur aja, jadi nggak lama-lama lagi. Nah, ini tak saring teman-teman supaya nggak ada kotoran. Kemudian tak masukkan 2 saset kental manis yang putih. Kemudian ini margarin yang udah aku lelehkan dan dalam keadaan udah dingin. Kita masukkan, kemudian ini waktunya kita campur. Kita aduknya perlahan-lahan aja ya teman-teman, sampai tidak ada tepung yang masih menggumpal. Nah, kita aduk sampai merata.
Nah, ini udah tercampur semua teman-teman, tapi masih ada tepung yang bergerindil gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita saring supaya apa namanya, lebih halus gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk loyangnya udah tak olesin mentega dan aku taburin sedikit tepung. Ini langsung aku saring, langsung tak masukin ke dalam loyangnya. Perlahan-lahan ya teman-teman supaya tidak tumpah. Nah, kita masukkan perlahan-lahan. Nah, ini tak aduk seperti ini. Ini udah siap kita panggang. Di api yang sangat kecil, tak masukkan teflon. Kemudian teman-teman di teflon ini akan aku masukkan loyang bolu tadi seperti ini. Nah, tinggal aja kita tutup pakai tutupan apa aja, yang penting rapet tutupnya teman-teman. Nah, ini sambil tak timpa beban gitu supaya lebih padat dan rapat. Ini setelah aku panggang selama 40 menit ya teman-teman dengan api yang sangat kecil tadi. Nah, kalau udah seperti ini bisa dites tusuk kanan kirinya. Kalau udah padat dan kenyal, udah bersih tusukannya, berarti udah matang. Kalau panggang di kompor beda dengan oven ya teman-teman. Kalau oven itu suhunya itu panasnya itu merata. Tapi kalau di gas atau di kompor itu apinya bisa acak-acakan, mungkin ditiup sama angin atau agak besar sebelah gitu ya teman-teman. Jadi loyangnya itu harus diputar-putar. Jadi harus digeser-geser menurut maksud aku teman-teman. Jadi supaya matangnya itu merata. Nah, ini setelah aku keluarin dari loyang, ukurannya sih menurut aku sedang, teman-teman. Nah, karena 3 butir telur, ukuran seperti ini bisa dikatakan berhasil ya, teman-teman. Nah, ini sekarang waktunya kita potong. Nah, di saat kita potong bolu itu digorok gitu ya, teman-teman. Jangan langsung ditekan. Nah, itu nanti serat atau tekstur dari bolu itu nggak bagus. Nah, jadi potongnya harus kayak diborok gitu loh teman-teman. Nah, ini teman-teman bolu yang aku punya, ini kayak lebih kebanyakan mentega. Nanti di resep aku akan kurangin ya teman-teman. Nah, kalau kebanyakan mentega itu kayak gini, dia agak berminyak kayak gitu kalau kita pegang teman-teman. Jadi teksturnya nggak kering gitu. Nah, tapi ini kenyal sekali teman-teman, dari aromanya, karamelnya juga harum. Nah, ini teman-teman tak cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas. Kalau panggang di kompor itu beda dengan di oven ya teman-teman. Kalau oven itu apinya panasnya itu merata. Jadi kalau di kompor itu harus benar-benar dijaga dan loyang bolunya itu harus digeser-geser kayak gitu teman-teman, supaya tidak ada yang nggak merata matangnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan hasilnya ini kenyal sekali, aromanya wangi, susunya juga berasa, manisnya sih pas menurut aku teman-teman. Nah, ini berhasil ya bolunya. Buat teman-teman yang mau cobain bolu sarang semut, kalian berada di channel yang pas dan ini berhasil, rasanya enak sekali teman-teman. Selamat mencoba resepnya ya teman-teman. Semoga juga berhasil teman-teman. Ini sempurna. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum.